Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Memasuki ibadah pagi hari ini, mari kita masuk dalam saat teduh. Mari jemaat kita berdiri menyanyikan lagu Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih karunia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Sebagai ayat pembukaan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan bacakan dari Mazmur 137 ayat 1 sampai 6. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat Engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Bapak Ibu Saudara, satu jeritan hati ketika ada di negeri asing dalam duka cita, tetapi harus menyanyikan sukacita. Tetapi di atas itu semua,
Ketika umat Israel menyaksikan kasih setia Tuhan, mereka boleh tetap merasakan sukacita. Mari kita semua menyanyikan kasih setia Tuhan sungguh lebih baik. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku menasihatikan kasih setiamu yang lebih baik. Seumur hidupku perjuangkan, ku naikkan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan, kasih setianya yang tak pernah berkesudahan. Tetapi kita yang seringkali tidak setia kepada Tuhan, mari kita memohon belas kasihan dan pengampunan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Untuk hari Sabat yang Tuhan anugerahkan buat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di hari ini, hari perhentian ini, kami datang kepada Tuhan untuk beribadah, untuk mengucap syukur atas hari perhentian yang Tuhan berikan. Dan kami menyadari betapa kami seringkali tidak setia, betapa seringkali kami gagal untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam pikiran-pikiran kami, perkataan maupun perbuatan kami seringkali mendukakan hati Tuhan. Kami gagal untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Saat ini Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati kami. Kalau ada di antara kami yang seringkali mengeraskan hati, kami mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama. Kami gagal untuk menjadi berkat bagi orang lain, tetapi kami seringkali jatuh menjadi batu sandungan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu menjangkau setiap kami. Tidak ada seorang pun yang tidak diampuni ketika datang kepada Tuhan di dalam penyesalan yang sungguh-sungguh. Maka Tuhan, kiranya kuasa darah Kristus membasuh dosa dan pelanggaran kami, melayakkan kami untuk kembali hidup benar di hadapan Tuhan. Kepadamu ya Yesus kami mohonkan pengampunan. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayang-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu
kasih setiamu selalu ku rindu. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sungguh sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kasih sayang Tuhan itulah pengharapan kita. Efesus 2 ayat 14-19 menjadi berita anugerah buat kita semua. Efesus 2 ayat 14-19. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai buat kita semua. Sebagai nyanyian kesanggupan kita untuk mempersiapkan menerima firman Tuhan, nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan, Yesus Juru Selamat, sumber segala damai, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman,
di masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu, indah bagiku, ku tahu kehendakmu, baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu, mari kita terus menaruh harapan kita kepada Dia, dan Dia juga yang memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Jemaat sekalian, sebelum firman Tuhan diberitakan, marilah kita menyatukan hati di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, bantulah kami untuk dapat mencerna firman Tuhan yang dikabarkan menjadi makanan rohani yang bergizi bagi kami. Dan mampukan kami untuk menerjemahkannya di dalam perilaku kehidupan kami setiap hari. Biarlah firman-Mu itu menjadi suluh bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan nama Bapa dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang menjadi landasan pemberitaan firman hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 yang demikian bunyinya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, dari sela-sela lubang di dinding, seekor tikus memperhatikan petani penghuni rumah tempat ia biasa mencari makan
sudah membeli dan siap memasang perangkap tikus. Dengan panik, ia lari keluar menjumpai ayam di kandangnya sambil berteriak, "Petani memasang perangkap tikus! Petani memasang perangkap tikus!" Dengan tenang ayam itu menjawab, "Aku mengerti kamu cemas, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan aku. Terus terang, saya tidak merasa terganggu." Kemudian tikus itu berlari ke kandang babi sambil berteriak, "Petani memasang perangkap tikus! Petani memasang perangkap tikus!" Babi bersimpati kepadanya. Namun dia berkata, "Sangat disayangkan, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan selain berdoa untukmu. Yakinlah, kamu ada di dalam doaku, sobat kecil." Begitu kata babi. Tikus pun segera berlari ke tumpukan jerami di mana sapi sedang mengunyah, sambil berteriak, "Petani memasang perangkap tikus! Petani memasang perangkap tikus!" Sambil terus mengunyah, sapi itu menengok dan berkata, "Tikus, aku kasihan padamu, tetapi itu sama sekali bukan masalah saya." Akhirnya, tikus pergi dengan sedih. Malam itu, istri petani menyangka perangkap tikus berhasil menangkap korbannya. Ia mendekatinya. Ternyata ia salah. Itu adalah ekor dari ular berbisa yang sedang terjerat. Lalu ular yang kepalanya masih bebas itu mematuk istri petani. Langsung ia jatuh pingsan. Petani yang tahu bahwa obat terbaik untuk demam tinggi yang dialami istrinya adalah semangkuk sup ayam, ia segera pergi ke kandang ayam untuk menyembelih ayamnya, diolah menjadi sup hangat. Tetapi istrinya tidak kunjung sembuh. Keesokan harinya, para tetangga pun berdatangan berkunjung. Petani menjamu mereka dan terpaksa menyembelih dan memanggang babi satu-satunya miliknya. Akhirnya, istri petani tidak tertolong lagi. Ia pun meninggal. Seluruh desa menghadiri pemakamannya. Dan petani terpaksa memotong sapinya demi menghidangkan hidangan untuk mereka semua. Tikus menyaksikan semuanya itu dengan sedih hati. Pesan dari cerita ini adalah, jangan pernah meremehkan ketidaksejahteraan orang lain sebagai itu bukan masalah saya. Saudara-saudara, siapakah orang yang tidak ingin hidup selamat dan sejahtera? Kita semua merindukannya. Tetapi satu hal yang harus kita tahu, tidak ada yang namanya kesejahteraanku saja, kesejahteraan saya saja, titik. Atau kesejahteraan keluarga saya saja. Tidak ada. Kita ini hidup di dalam komunitas yang saling terhubung, tercampur, dan terjalin satu sama lain. Istilahnya interwoven community. Apalagi di zaman global ini. Dalam pandangannya yang visioner, Pendeta Martin Luther King Jr. menulis dalam salah satu artikelnya yang ia beri judul Surat dari Penjara Birmingham.
Bunyinya begini. Dalam arti sesungguhnya, semua kehidupan itu saling terkait satu sama lain. Kita semua terikat dalam sebuah jaringan serba saling yang tak terelakkan. Terikat dalam sebuah tenunan nasib yang satu. Apa yang mempengaruhi seseorang secara langsung akan mempengaruhi orang lain secara tidak langsung. Dan ia benar. Itulah sebabnya juga tidak ada solusi atau pemecahan masalah yang hanya bersifat individual. Tidak ada. Sebab yang namanya masalah pada gilirannya akan menjadi masalah bersama. Wabah virus corona ini adalah contoh yang paling aktual dan gamblang, bukan? Siapa yang gemar menonton cerita-cerita film superheroes akan melihat perbedaan yang jelas. Kalau dulu Superman atau Batman banyak bertarung sendirian sebagai pahlawan pembela keadilan dan kebenaran, sekarang tidak lagi. Sekarang tampilannya beda. Lebih menampilkan Justice League atau Avengers. Para pahlawan superheroes itu berjuang bersama sebagai satu tim, bahu-membahu bekerja sama untuk mencapai kemenangan bersama. Intinya, pekerjaan apapun dalam kehidupan ini barulah akan sukses apabila dilakukan oleh teamwork yang kompak bersama-sama. Saudara sekalian, peristiwa pembuangan ke Babel pada tahun 587 sebelum Masehi adalah bencana besar bagi bangsa Yehuda. Sesudah penawanan dan pembuangan terhadap Raja Yehonya atau Yoyakin, sebagian dari kaum cendekia, pejabat negeri, kaum muda, orang-orang yang berpotensi juga diangkut ke Babel sebagai tawanan dalam peristiwa pembuangan yang pertama. Satu generasi dari bangsa itu hidup sebagai kaum jajahan, dipaksa meninggalkan tempat asal mereka, kehilangan rumah ibadah Yerusalem sebagai pusat tempat ibadah, kehilangan rumah kediaman mereka masing-masing, hidup sebagai orang asing di negeri Babel. Di tengah suasana gamang dan terhilang, serba terasing seperti itu, sebagai utusan Nabi Tuhan Yeremia mengirim surat berisi pesan kepada orang-orang buangan di Babel itu atas nama Tuhan. Dan itu tercantum dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan 23. Pesan supaya mereka tidak sibuk memberontak seperti Raja Sedekia, pengganti Raja Yehonya, melainkan membangun kehidupan baru di sana, di Babel. Bekerja, membangun keluarga, atas dasar pemahaman bahwa karena Tuhanlah yang membawa mereka ke sana, maka itu adalah rumah mereka. Jadi jangan hanya berdoa bagi Yerusalem, walaupun itu perlu, seperti yang dilakukan dalam Mazmur 137 yang tadi dibaca sebagai ayat pembukaan. Di tepi sungai Babel, berdoa untuk Yerusalem. Itu perlu. Tetapi jangan hanya berdoa untuk Yerusalem, kata Yeremia. Berdoalah juga untuk Babilonia.
Sebab apa? Sebab mereka tinggal di situ. Itulah rumah mereka yang baru. Oleh karena itu, upayakan kesejahteraan bersama dalam masyarakat di situ. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Saudara sekalian, masih dalam suasana peringatan kemerdekaan Indonesia. Tema kita hari ini adalah kesejahteraan rumahku, Indonesia. Prinsip yang ditekankan dalam pesan Nabi Yeremia berlaku bagi kita sampai sekarang, yaitu prinsip yang menganggap komunitas atau masyarakat di mana kita tinggal, kita lahir, kita hidup, kita berjuang, kita bekerja, kita mencari nafkah, kita berkeluarga adalah rumah kita. Komunitas itu rumah kita. Itu berarti tidak ada keselamatan, tidak ada kesejahteraanku sendiri, terlepas dari hubungan dengan orang lain, terlepas dari komunitas dan lingkungan. Tidak ada. Sebab seluruh komunitas adalah keluarga besar. Jika ingin selamat, ingin sejahtera, upayakanlah keselamatan dan kesejahteraan semua. Upayakanlah keselamatan dan kesejahteraan Indonesia. Sudah bukan zamannya lagi memilah-milahkan antara pribumi atau non-pribumi, mayoritas atau minoritas, keturunan Tionghoa atau keturunan Arab, menonjolkan ini suku Jawa, ini suku Batak, atau suku Minahasa, dan lain-lain. Siapa yang tinggal di Indonesia menganggap Indonesia adalah rumahnya, peduli pada Indonesia, ikut berperan memberikan sumbangsih positif bagi Indonesia, mengupayakan kesejahteraan Indonesia, membela nama bangsa Indonesia. Itulah anak bangsa yang sejati dari Ibu Pertiwi. Kita harus berhenti menciptakan blok-blok yang saling memusuhi. Musuh bersama kita adalah pandemi saat ini dan juga kemiskinan. Musuh yang harus dihadapi bersama dengan mengerahkan kekuatan bersama. Jangan ada lagi persaingan untuk saling menjatuhkan dan mengalahkan. Entah persaingan berbasis pandangan politik, persaingan berbasis agama, persaingan berbasis kecemburuan sosial ekonomi, atau persaingan berbasis anti pemerintah atau bukan. Persaingan atau permusuhan hanya akan memperparah keadaan. Cerita dari ajang final lompat tinggi Olimpiade Tokyo memberi pesan kuat sekaligus menyejukkan. Dua finalis, satu dari Italia, Gianmarco Tamberi, dan yang lain dari Qatar, Mutash Barshim, berbagi medali emas tatkala keduanya mentok mencapai tinggi lompatan yang sama. Barshim menolak untuk melanjutkan beradu untuk kali yang terakhir ketika tahu kaki lawannya sudah cedera. Dia mengusulkan kepada panitia
agar medali emas dibagi di antara mereka berdua. Dan dikabulkan. Sungguh peristiwa yang bersejarah. Di ajang laga persaingan, kita justru menyaksikan teladan spirit peduli dan berbagi. Indah, bukan? Gereja dan umat Kristen terpanggil untuk bertindak serupa, menolak semua ajakan dan godaan untuk bersaing, beradu keunggulan, kekuatan, dan kebenaran, mengesampingkan bujukan rayuan untuk mengalahkan pihak lain atau menunjukkan kelebihan diri sendiri. Untuk apa? Sebab kita ini semua satu keluarga, keluarga Indonesia. Kita ini seluruh warga bangsa, satu rumah, satu keluarga. Almarhum Romo Mangun pernah memberikan sebuah nasihat untuk hidup rumah tangga. Begini katanya, dalam bahasa Jawa, ing lakon omah-omah, ora ono menang kalah. Dalam perilaku hidup berkeluarga, tidak ada siapa menang, siapa kalah. Ning ono sing kalah, sakabehe kalah. Lanjut Romo Mangun lagi. Jika sampai ada yang kalah, sebenarnya semua kalah. Prinsip ini bisa kita lebarkan menjadi prinsip berbangsa dan bermasyarakat dalam satu atap rumah, yaitu Indonesia. Tak perlu berjuang saling mengalahkan. Mantan Menteri Agama Quraish Shihab pernah berkata, kalau mau berlomba, berlombalah dalam kebaikan. Anjuran beliau tepat sekali, apalagi untuk situasi pandemi sekarang ini. Betapa sangat dibutuhkannya kepedulian, perhatian, dan uluran tangan kebaikan di masa seperti sekarang ini. Makanan sehari-hari untuk yang benar-benar berkekurangan dinantikan. Kiriman makanan dan vitamin untuk yang sedang menjalani isolasi mandiri dan tak punya siapa-siapa untuk merawat, amat dibutuhkan. Tempat penampungan untuk mereka yang harus menjalani isolasi mandiri, bantuan peralatan oksigen, donor plasma darah, dukungan bagi para tenaga kerja kesehatan, bantuan untuk anak-anak yang kehilangan orang tua karena menjadi korban pandemi, dan lain-lain. Yang semuanya itu akan jauh lebih cepat, lebih lancar, lebih efektif apabila dilakukan bersama-sama sekali lagi, tanpa memandang latar belakang, kelas sosial, kelompok mana, golongan mana, dan agama. Saudara-saudara, kesejahteraan tidak datang dari langit. Kesejahteraan harus diupayakan. Bahkan harus diupayakan dengan kekuatan bersama. Dengan kesadaran bahwa kalau kamu sejahtera, itu berpotensi membuat kita semua sejahtera. Kalau kamu di sana sakit, kita semua di sini bisa ikut sakit. Kalau di sana sehat, di sini juga bisa sehat. Kalau di sana sakit dan dibiarkan saja,
pada gilirannya sakitnya bisa sampai ke sini juga. Kalau kamu di sana rubuh, kami di sini bisa lumpuh. Oleh karenanya, siapa yang kuat memang harus menopang yang lemah. Siapa yang berlebih, patut berbagi dengan yang berkekurangan. Siapa yang sehat, patut menolong yang sedang sakit. Jika setiap orang mau berpikir, saya memang berkewajiban untuk ikut menjaga kamu. Dan jika semua orang mau berpikir, maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku, maka dunia ini semestinya lebih cepat pulih. Karena kita menghadapinya bersama-sama. Sayangnya, begitu sulit menanamkan prinsip yang sederhana ini. Begitu sulit menanamkan prinsip ini di pikiran banyak orang. Dihasut sedikit, segera banyak orang demo, berkumpul, dan teriak-teriak tanpa masker di situasi seperti ini. Sementara orang yang sudah menjadi korban itu nyata-nyata banyak jumlahnya di seluruh dunia ini, masih juga ada orang yang berkoar-koar virus ini sebenarnya tidak nyata, tanpa peduli perasaan mereka yang sudah nyata-nyata ditinggalkan oleh kekasih hatinya. Saudara sekalian, kita memang harus tekun berdoa. Tidak jemu-jemunya berdoa. Tetapi kita juga tidak boleh naif dan bermimpi pandemi ini akan segera lenyap. Kita sudah harus lebih menerima kenyataan dan membiasakan diri hidup dengannya sebagai endemi. Namun, itu berarti kita harus mengalami perubahan sikap. Kita harus menghadapinya dengan sikap dan cara hidup yang berbeda daripada sebelum ini. Yaitu pertama, kita harus tetap menjaga kewarasan akal sehat kita. Mewaspadai setiap bentuk fanatisme buta yang disebarkan di media sosial dalam bentuk apa saja. Kita harus tetap menjaga kewarasan kita. Yang kedua, kita harus memperkuat disiplin dan pengendalian diri, mewaspadai setiap pelampiasan nafsu yang egoistik, yang bisa berakibat fatal untuk semua. Dan yang ketiga, kita harus mempertebal kepedulian sosial dan memperbesar usaha untuk mendatangkan kesejahteraan bersama. Sebagaimana aplikasi dari pesan firman Tuhan pada hari ini. Indonesia adalah rumah kediaman kita, dan kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita semua. Amin. Dalam rencana-Mu
Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini, dan masa depan mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan nyatakan. Getarkan hati kami, padukan niat kami, dan biarlah kami terus berharap kepada Tuhan, supaya kami mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Sebab kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Buatlah kami terus mengandalkan Tuhan di dalam mengharapkan atau peduli terhadap lingkungan kami, masyarakat kami, terutama kota kami. Dan biarlah kehadiran kami menjadi berkat. Tuhan, kami menyerahkan untuk pemerintah kami dalam upaya untuk menangani pandemi COVID ini, Tuhan. Kami percaya oleh campur tangan Tuhan, biarlah mujizat boleh terjadi. Biarlah orang-orang yang terpapar lebih banyak lagi yang disembuhkan karena jamahan tangan kuasa Tuhan. Mereka yang mungkin kurang sadar protokol kesehatan mulai menyadari dan ikut berkontribusi
untuk menekan pertambahan pasien COVID. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu juga untuk mereka yang dalam masa pemulihan. Tuhan berkati upaya pemerintah untuk meningkatkan vaksinasi. Tuhan tolong supaya lebih banyak lagi bangsa kami ini menerima vaksin, lebih banyak lagi orang-orang yang mempunyai imun yang lebih baik. Tuhan berkati aparat negara, terutama tim medis, lindungi mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baik dalam perjuangan mereka untuk ikut mendukung proses vaksinasi. Tuhan tolong dan berkati. Bapak, kami berdoa juga untuk program pemerintah di dalam upaya di satu sisi menanggulangi COVID, di lain sisi harus memikirkan untuk peningkatan perekonomian. Berkati ya Tuhan, supaya kami boleh berangsur-angsur mengalami pemulihan dalam perekonomian. Supaya banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan mulai mendapatkan pekerjaan. Mereka yang kehilangan secara perekonomian, mereka boleh menemukan kembali pendapatan mereka. Tuhan, hiburkanlah mereka yang kehilangan karena orang-orang yang dikasihi. Tuhan, kami juga mau berdoa buat rencana program pemerintah ke depan, kami percayakan dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk pelayanan, setiap pelayan ibadah pada hari ini, baik singer, pemain musik, petugas sound system dan multimedia, penyambut jemaat, penatua yang bertugas. Tuhan berkati, supaya kami boleh tetap melayani Tuhan dengan setia. Kami boleh tetap membawa jemaat Tuhan setia untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani, berkati para penatua, pengurus komisi, para aktivis, boleh tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang mengalami kelemahan fisik, yang sakit, Tuhan, Engkau juga menilik mereka, berkenan menjamah dan memberikan kesembuhan. Atau kalaupun mereka harus bergulat dengan sakit penyakit mereka, berikanlah kekuatan iman. Kami berdoa untuk kerinduan kami mendapatkan seorang hamba Tuhan, pendeta yang akan menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami menyerahkan pada waktu Tuhan, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Kami mau berdoa buat jemaat yang bersuka cita karena berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Berkati mereka, biarlah mereka mengingat hari-hari kehidupan yang sudah disertai oleh Tuhan dan belajar untuk mengucap syukur. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan GKI Wiyung sepekan ke depan. Biarlah Tuhan, jemaat Tuhan boleh tergerak untuk ikut ambil bagian dalam aktivitas supaya kami mempunyai komunitas, supaya kami lebih belajar mendalami firman Tuhan, supaya kami boleh saling mendoakan, dan kami juga boleh menyediakan diri menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi banyak orang. Apapun yang menjadi kegiatan GKI Wiyung sepekan ke depan, kami mohonkan penyertaan dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk hamba-Mu Pendeta Pipi yang sudah boleh membawakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, Engkau yang sudah mempercayakan pelayanan, Tuhan sendiri yang memberkati dengan kesehatan bersama dengan keluarga. Tuhan menyertai dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Dan biarlah Pendeta Pipi boleh terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat pemberitaan firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan di tempat di Amerika. Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa kami seperti Tuhan sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan membacakan warta lisan tanggal 29 Agustus 2021.
Yang pertama, Bapak Ibu Saudara diundang untuk hadir merayakan sukacita bersama perjalanan 19 tahun GKI Wiyung Royal Residence. Shalom, jemaat GKI Wiyung yang berbahagia. September ceria. Bulan September ini adalah bulan yang membahagiakan bagi kita jemaat GKI Wiyung Royal Residence. Kenapa? Ya, karena dalam bulan September kita merayakan ulang tahun yang ke-19. Mari jemaat semua kita hadir dalam ibadah syukur dan perayaan HUT GKI Wiyung Royal Residence yang diadakan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 pada jam 6 sore lebih 15 menit dengan tema Gereja Sehat dan Kuat. Pembawa firman oleh Pendeta Sandi Nugroho. Ibadah diadakan secara live streaming melalui Zoom. Dress code, jas atau blazer hitam atau batik. Setelah ibadah selesai, jemaat jangan buru-buru leave dari Zoom, karena kita ada waktu untuk saling menyapa dan untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ayo, rame-rame datang dan penuhi ruang Zoom. Ake nyamuk, miber-miber, ojo lali 1 September. Yang kedua, susunan panitia hari ulang tahun dan bulan keluarga, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar. Juga anggaran. Berikutnya adalah doa pagi. Hari Sabtu tanggal 4 September 2021, doa pagi dipimpin oleh Saudari Melva Hutagalung. Doa pagi diadakan mulai pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara ikut ambil bagian dalam doa pagi, supaya kita juga boleh merasakan, mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Ibadah online pada tanggal 5 September, hari Minggu yang akan datang, waktu tetap pukul 8 pagi, akan diadakan secara online ya. Pelayan firman adalah Ibu Yung Minlan. Tema, keluarga yang setia melayani. Kita akan bersama-sama menggumuli bersama dengan keluarga kita menjadi keluarga yang setia melayani. Warta berikutnya adalah bantuan penanganan COVID-19. Bagi jemaat yang terpapar COVID-19 dan membutuhkan bantuan, dapat menghubungi nomor koordinator penanggulangan COVID. Di jam kerja pukul 8 sampai pukul 4 sore ada nomor telepon yang bisa Bapak Ibu lihat. Lalu selain jam kerja, nomor telepon juga Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar. Saat ini gereja memiliki 2 buah tabung oksigen. Bagi jemaat yang memiliki tabung oksigen dan bersedia meminjamkan, apabila ada jemaat yang memerlukan, dapat menghubungi koordinator untuk didata. Karena kalau misalnya yang butuh banyak ya, 2 buah tabung oksigen itu tidak cukup. Tapi kita berdoa semua sehat sehingga tabung di gereja tidak perlu digunakan, gitu ya. Berikut alur bantuan penanganan COVID-19 di GKI Wiyung Royal Residence, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar. Yang berikutnya adalah jemaat dapat berkonsultasi atau konseling dengan hamba Tuhan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu dengan menghubungi nomor yang ada di warta jemaat. Memasuki usia yang kedua tahun sejak GKI Wiyung Royal Residence didewasakan dan berdasarkan keputusan dalam persidangan Majelis Jemaat tanggal 13 Juli 2021, Majelis Jemaat sepakat untuk mencari pendeta yang dapat melayani jemaat GKI Wiyung Royal Residence dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Tata Laksana GKI Pasal 102 yang dapat dilihat di Warta Jemaat. Sesuai Tata Laksana GKI Pasal 126 butir 5A tentang permohonan kebutuhan pendeta baru, pewartaan kebutuhan pendeta akan diwartakan selama 3 hari Minggu berturut-turut dalam rangka memberi kesempatan anggota jemaat untuk turut mendoakan akan kebutuhan pendeta ini.
Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengumpulkan di brankas gereja setiap hari kerja pukul 9 sampai 6 sore. Atau yang kedua, transfer ke BCA atas nama GKI Wiyung. Nomor rekening bisa saudara lihat di slide atau di layar. Nats persembahan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kiranya ini boleh membuat kita semakin bersuka cita, apapun yang boleh ada dalam diri kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita pujikan pujian Kubri Persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria puji padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami menjadi orang-orang yang diberkati. Tetapi biarlah kami mengingat bahwa ada orang-orang lain yang juga membutuhkan berkat Tuhan dan seringkali Tuhan menginginkan kami yang menjadi saluran berkat buat mereka. Tuhan tolong kami tidak menjadi egois, tetapi kami belajar untuk juga berbagi kepada mereka. Kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Tuhan sucikan dan kuduskanlah persembahan kami, supaya boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi pelebaran kerajaan surga. Tuhan berkatilah para majelis dan pengurus komisi yang diberi tanggung jawab untuk mengelola persembahan ini, supaya mereka boleh mengelola dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Dan biarlah terlebih dari semua itu, kami belajar untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Inilah persembahan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan. Amin. Mari kita memakai waktu anugerah kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari dengan memujikan pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjawab panggilan Tuhan, mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal, dan terus berdoa berharap hanya kepada Tuhan untuk memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Mari, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah yang memberikan kesejahteraan buat setiap kita, memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.